kita menyaksikan bahwa ternyata ada kekuatan di balik kepemimpinan formal, yaitu kekuatan ulama, kekuatan para jamaah-jamaah orang-orang muslim yang ada di Turki dan kekuatan-kekuatan dakwah yang ada di Turki. Nah, ini yang saya mau tanya sebetulnya. Kenapa di masa Erdogan baru bisa terjadi? Kenapa era sebelumnya belum terjadi? Ya, memang selama 86 tahun ini sudah 60 pemerintahan datang. Oke, 60 kali pemimpin ya? Ya, 60 kali pemimpin. Dan dari mereka ada yang Islam. Contoh yang pertama yang membebaskan azan, yang Adnan Menderes. Adnan Menderes digantung pada tahun ya 1952 dia itu yang pertama ya? Azan. Ya, dia deh. Tetapi Said Nursi, di zaman Said Nursi, dia ada perjuangan yang sangat besar terhadap pembukaan Hagia Sophia dikembali. Dan dia kirim surat kepada Adnan Menderes. Iya. Ya Adnan Menderes, jika Anda menjadikan 3 hal ini kembali dan berusaha untuk tiga sesuatu perkara ini, Anda akan dapat surga insya-Allah. Ini pesannya pertama, Said Nursi ya? Ya, pesan Said Nursi dan surat yang kirim kepada Adnan Menderes. Adnan Menderes. Adnan Menderes, permintaan Said Nursi yang pertama, ya kembalikan azan dari bahasa Turki ke bahasa Arab. Jadi sudah berapa lama itu azan dalam bahasa dari Turki? Ustaz 1932 sampai 1950-an. Ya, hampir 18 tahun, 19 tahun. Nah, itu sahabat, jadi sekularisme itu betul-betul meruntuhkan sendi-sendi agama. Ujungnya setelah tulisannya hilang, bahasa yang terkait dengan Arab hilang, kaji-kajian hilang, nanti bahkan azan pun tidak boleh pada saat itu ya. 18 tahun tidak boleh ada azan dalam bahasa Arab. Terus kalau azan bahasa Turki gimana itu? Ya, pernah dengar enggak? Ya, dengar tapi aneh sekali, tidak baik, tidak indah. Oh ya, ini. Tapi ada, kalau di video di YouTube kalian browsing, insya Allah akan menemukan orang Turki tidak suka, ucapannya tidak baik. Azan bagus aslinya dengan bahasa Arab. Yang kedua, permintaan kedua, kembalikan Hagia Sophia. Sangat permintaan Said Nursi dari Presiden Adnan Menderes pada tahun 1952. Tetapi Presiden Adnan Menderes mengatakan saya tidak bisa ini. Kenapa? Karena Ustaz, karena sekularisasi dan juga birokrasi ini sangat penting. Ada 2 hal yang sangat penting yang menjadikan Presiden Erdogan membuka Hagia Sophia. Yang pertama, birokrasi di dalam negara sudah dikembalikan, sudah ubah dari sekuler, orang sekuler sudah cabut dan semua birokrasi, tentara, polisi, keadilan, semua birokrasi sekarang dikuasai oleh Muslim. Di zaman Adnan Menderes ya? Di Adnan Menderes tidak ini ada. Semua orang-orang sekuler, jika ambil keputusan terhadap Islam, untuk kembalikan Hagia Sophia, pasti keputusan ini akan ditolak. Sepertinya karena Adnan Menderes mengembalikan azan kepada bahasa Arab, dia digantung, diberikan hukum mati. Karena itulah dia dihukum mati dengan hukum gantung ya, setelah dia kalah secara politik. Ya, hanya dia mengembalikan azan ke dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, birokrasi Turki, keadilan, memberikan hukum mati dan dia jatuh syahid. Dia diberikan hukum mati dengan 3 menterinya. Ini pertama. Jadi birokrasi sampai Presiden Erdogan masih tetap birokrasi sekuler. Tetapi pada Presiden Erbakan juga ingin mengembalikan Hagia Sophia sebagai masjid, tapi
dibuat kudeta Ustaz terhadapnya. Iya. Kudeta 19 Karena ingin mencoba 97. menjadikan Hagia Sophia sebagai masjid. Ya, Akhirnya dikudeta ya oleh buat- kelompok sekuler. Ya, kelompok sekuler, tentara sekuler. Tapi Presiden Erdogan ketika datang pada tahun Ntar dulu, permintaan Said Nursi baru 2, kan ada 3. Satu Adnan Menderes, Azan. Azan, Kepala Bahasa, dan kedua Hagia Sophia. Hagia Sophia. Yang Ketiga, Risalah Nur menjadi mata kuliah di SMP, SMA, dan S1. Itu idenya ya. Ya, ini masih tunggu. Oh, Sekarang langkah 2 sudah. Jadi insya Allah, yang ketiga akan masuk. ya langkah ketiga insya Allah akan masuk. Saya dengar nanti Risalah Nur diajarkan dulu juga di Hagia Sophia. Memang, ya, Sudah dijanjikan oleh Erdogan. ya Alhamdulillah. Presiden Erdogan pada 12 Juli yang 2 minggu lalu Iya. menelpon Ketua Khairat. Iya. Dan dia minta dari Ketua Khairat untuk doa untuk keputusan ini menjadi Masjid. baik dan menjadi sebab untuk banyak pembukaan, banyak fetih. Iya. Dan penguasaan. kemudian Ketua Khairat sudah doakan kepadanya dan dia mengatakan apakah ada permintaan, ya Ketua Khairat mengatakan atau tanya minta darinya untuk Hagia Sophia ini bukan hanya masjid. Hagia Sophia ini ada bagian-bagian digunakan sebagai tempat madrasah yang di dalamnya itu ya. di dalamnya. Dan insya Allah salah satunya diberikan kepada Khairat dan ormas-ormas besar juga akan diberikan untuk mengajar Risalah Nur dalamnya. Jadi 2002 ketika Presiden Erdogan jadi presiden di Turki Ustaz, masih dari 2002 sampai sekarang berapa tahun? 18 tahun. 18 tahun. Ya, jadi Erdogan juga tunggu 18 tahun. Prosesnya cukup panjang ya. Kenapa? Karena ketika dia awal-awal datang masih birokrasi, tentara, polisi, keadilan, semua sekuler, sangat sekuler. Jadi langkah pertama dan kedua, jadi 2 pemerintahannya, dia fokus menitik beratkan pada ekonomi. Ya. Ekonomi sudah baik, sudah dijadikan sempurna, bukan sempurna tapi dijadikan baik, dan juga masalah-masalah contoh sampah, ada sampah di Istanbul dan dimanapun, dan semuanya Ustaz diperbaiki. Jadi masyarakat lihat ya Presiden Erdogan sangat sukses dalam pemerintahan. Jadi prosesnya kalau tidak salah waktu menjadi wali kota ya. Ya. Di Istanbul kemudian menjadi perbaikan Baladia ya apa namanya. Ya. Dulu mulai Istanbul ini terdiri dari 42 kabupaten. 42 kabupaten. Ya. Presiden Erdogan dia ketua kabupaten, menjadi ketua kabupaten. Gubernur kalau di kita nih. Gubernur di bagian di Istanbul, kemudian dia sukses di sana menjadi gubernur Istanbul, kemudian seluruh Turki. Artinya langkah-langkahnya itu tidak langsung membawa agama ya? Ya, tidak. Tidak. Jadi dulu mulai dari ekonomi sudah baik, dan birokrasi kapan sudah dibersihkan dari sekularisme, dari sekuler 2012. 2012. Dari 2012 sudah dibersihkan, dalam 1 tahun sudah hijab bebas. Jadi 2013 hijab sudah bebas. Jadi sebelumnya. Jadi baru 7 tahun ya sebetulnya. Ya 7 tahun sebelumnya perempuan tidak bisa masuk kuliah dengan hijab. Jadi ini baru sudah bebas. Dalam 2 tahun, 3 tahun semua birokrasi Ustaz dibersihkan. Semakin lama bersihkan dari sekularisme, dan akhirnya keputusan Hagia Sophia ini diambil melalui keadilan.
keadilan, anggota-anggota Mahkamah Besar semua sepakat untuk membuka Masjid Hagia Sophia dan menjadikan Museum Hagia Sophia sebagai masjid. Jadi ya, karena presiden-presiden terdahulu birokrasi masih sangat sekuler. Yang kedua, Ustaz, juga sangat penting tekanan-tekanan dari negara-negara Eropa, United Nations, Amerika, mereka juga karena Turki dari segi ekonomi sangat terikat dengan mereka, takut oleh karena itu. Tapi sekarang dengan ini Turki semakin kuat juga. COVID ini salah satu hasilnya yang baik. COVID menjadikan semua negara-negara sibuk dengan urusan sendiri. Oleh karena itu, tidak menemukan waktu untuk bicara banyak tentang masalah ini. Dimanfaatkan juga situasinya. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itulah prosesnya kenapa kemudian di masa Erdogan baru terjadi ya. Jadi mungkin kalau kita ambil yang paling akhir, ada rahmat juga di balik COVID-19. Ya. Di Indonesia juga ada yang mencoba-coba untuk ganti Pancasila kemarin. Di sela-sela COVID-19, tapi umat Islam alhamdulillah tidak kena COVID. Dia semangat melihat rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga walaupun belum digagalkan mereka masih berusaha. Insyaallah. Nah, kemudian juga adalah keberhasilan ekonomi yang dibangun oleh Erdogan ya, dengan semua tekanan yang dihadapi tapi tetap bisa bangkit. Ya. Dan saya lihat juga kekuatan militer Turki semakin bertambah kuat ya. Apa? Kekuatan militer. Ya. Apa kekuatan militer Turki saat ini di bawah kepemimpinan Erdogan? Ya, jadi ya Presiden Erdogan pertama dia mengganti semua komander-komander yang sekuler dalam tentara. Semuanya dicabut. Iya. Pangkatnya. Ya, terangkatnya dicabut. Pangkat ini. Ya, mereka kebanyakan besar juga karena pada masa Erbakan mereka buat kudeta. Jadi kebanyakan besar mereka masuk penjara. Ya. Oleh karena itu tentara sudah dibersihkan. Dan yang sudah kedudukan yang tinggi yang baru dari tentara ini semuanya dari orang-orang Islam dan mendukung perasaan Islam. Ya. Jadi secara militer juga sudah semakin kuat. Nah, ini juga susah ya untuk kan tadinya ini juga akan digunakan kesempatan bagi yang ingin mengkudeta barangkali. Tapi melihat antusias masyarakat sampai 86% ini semakin susah juga. Ya. Ya, mereka ingin mengganggu Erdogan ya. Ya. Ya pasti mereka ingin berkhianat kepada negaranya, didukung oleh negara-negara yang tidak suka terhadap ini, pasti juga akan bekerja itu sebelumnya.